Perkenalkan, nama saya Harirul Funtur, NIM 22024117. Saya dari kelas 5 T6. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Harirul Funtur, kemudian ada Devin Ferdinand Pitoy dan Audiani Azaria Oizenmaker. Saat ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan topik kami yaitu peramalan permintaan bahan baku di industri manufaktur. Langsung saja, di sini kami membuat contoh kasus agar lebih mudah untuk pemaparannya. Contoh kasus kami di sini yaitu temukan nilai ramalan untuk kebutuhan bahan baku minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan metode simple smoothing. Lalu buatlah tabel hasil untuk metode ini. Di sini ada tabel permintaan bahan baku dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5. Minggu pertama permintaan bahan baku 150 sampai ke minggu ke-5 dengan permintaan bahan baku yang ke 160. Langsung saja pada pembahasan program. Di sini kami menggunakan program dengan bahasa HTML. Program kami buat ini untuk menghitung ramalan data permintaan pada minggu berikutnya dengan menggunakan bahasa JavaScript dengan bantuan HTML dan CSS. Sini ada program JavaScript. Di sini kami menggunakan JavaScript dengan bantuan HTML dan CSS. Di sini terdapat LED data permintaan. Ini array untuk menyimpan dan data permintaan per minggu. Kemudian LED minggu berfungsi sebagai variabel untuk melacak minggu saat ini. Kemudian ada event listener di sini. Untuk tombol tambah data bertanggung jawab untuk menambah input baru untuk permintaan mingguan. Kemudian dokumen.get elemen di sini berfungsi untuk sebagai kontainer untuk input permintaan yang ditambahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Devin Pitoy. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini membuat div baru untuk membuat input dan permintaan minggu dengan konstan dengan variabel data input group, dokumen.create elemen, data input group class list add data input group yang ada di HTML, data input group inner HTML, label input type yang ada juga di HTML, dan artinya data input data input group untuk menambahkan input ke dalam form. Selanjutnya, fungsi dari minggu plus sendiri adalah untuk menambah minggu setiap kali pengguna mengklik tombol. Selanjutnya di sini ada menampilkan tombol for case jika ada minimal 2 data. Jika kurang dari 2 data, maka akan muncul for case button yang berarti blok atau tidak bisa dilanjutkan untuk perhitungan data selanjutnya. Selanjutnya di sini ada dokumen.get element by ID for case button. Di sini event listener untuk tombol peramalan. Add listener click function memproses input dan melakukan perhitungan peramalan. Constant alpha first float dokumen dengan value. Di sini dokumen.get element by ID alpha untuk menginput data alpha yang ada. .value mengambil nilai alpha dari input pengguna. Selanjutnya di sini ada constant input permintaan. Dokumen.querySelector all atau input dengan value input permintaan.
mengambil semua nilai permintaan yang dimasukkan. Di sini juga ada konversi nilai input menjadi array angka dengan data permintaan sama dengan array.from input permintaan .map input sama dengan lebih besar dari force float input.value. Di sini juga ada validasi memastikan alpha berada dalam rentang 0,1 dan semua input permintaan diisi dengan angka. If atau di sini dengan kode if, di sini menggunakan if alpha kurang kurang dari sama dengan 0 atau alpha lebih dari sama dengan 1. Data permintaan .sum alert, silakan di sini komentar, silakan masukkan nilai alpha dalam rentang 0,1 dan pastikan semua data permintaan diisi dengan angka. Selanjutnya, kita menghentikan eksekusi jika ada error. Di sini juga ada inisialisasi forecast dengan nilai permintaan pada minggu pertama. Di sini menggunakan let forecast sama dengan data permintaan 0. Let hasil peramalan forecast minggu pertama nilai awal forecast.toFix 2 menyimpan forecast untuk minggu pertama. Selanjutnya perhitungan simple exponential smoothing atau SES untuk setiap minggu. Di sini menggunakan for let i sama dengan 1, i lebih kecil dari data permintaan length i plus plus. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung perhitungan simple exponential smoothing adalah forecast sama dengan alpha kali data permintaan atau i tambah 1 kurang alpha kali forecast. Hasil peramalan push forecast minggu 1 tambah 1 forecast to fix 2 berdasarkan permintaan, data permintaan, simpan hasil peramalan. Jadi di sini intinya kode ini untuk menyimpan hasil peramalan dari hasil yang telah memasuki kode rumus ini atau perhitungan. Nantinya hasil dari perhitungan ini akan disimpan ke forecast minggu dan berdasarkan permintaan. Selanjutnya di sini forecast untuk minggu berikutnya berdasarkan minggu terakhir atau konstanta forecast minggu berikutnya sama dengan alpha kali data permintaan length kurang 1 tambah 1 kurang alpha kali forecast. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Audeni Maker dari kelas 5T6 dengan NIM 2202437 dari kelompok 3. Saat ini akan menjelaskan program dan hasil run dari program tentang peramalan permintaan bahan baku di industri manufaktur yang telah kelompok kami buat. Saat ini saya akan menjelaskan fungsi dari baris untuk tampilan hasil. Untuk tampilan hasil di sini menggunakan variabel const dengan fungsi resultDiff untuk mengambil hasil dengan menggunakan dokumen getElementById. ResultDiff ini menggunakan inner HTML untuk menampilkan hasil peramalan, data permintaan, setelah itu data permintaan join, hasil peramalan join, dan menampilkan peramalan untuk minggu berikutnya berdasarkan permintaan minggu terakhir. Permintaan length min 1. Oke, saat ini saya akan coba untuk run programnya. Di sini untuk memasukkan nilai alpha tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Untuk alpha yang telah kelompok kami tentukan di sini adalah
0,3. Jadi kita masukkan saja 0,3 di sini. Setelah itu kita disuruh memasukkan data dari minggu pertama, 180, minggu pertama 150, minggu kedua 180, minggu ketiga 210, minggu keempat 170, minggu kelima 160. Kita tekan saja tombol hitung peramalan. Data peramalan yaitu 150, 180, 210, 170, dan 160. Jadi forecast untuk minggu pertama yaitu nilai awal tetap 150, forecast untuk minggu kedua nilai dari 159 berdasarkan permintaan 180, forecast untuk minggu ketiga 174,30 berdasarkan permintaan 210, forecast untuk minggu keempat 173,01 berdasarkan permintaan 170, forecast untuk minggu kelima 169,11 berdasarkan permintaan 160. Peramalan untuk minggu berikutnya adalah 166,37 berdasarkan permintaan minggu terakhir 160. Kita coba cocokkan dengan hasil yang telah kami kelompok buat dan kumpul dengan tabel hasil. Jadi untuk datanya sudah cocok dan hasil terakhir yaitu 166,37. Jadi sekian pembahasan dan penjelasan dari program dan hasil run yang telah kelompok kami buat. Sekian dan terima kasih.